Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Farin India Putra ini dalam program Wase. Nah, Tribuners, dalam episode Wase kali ini kita akan membahas mengenai ziarah kubur jelang Ramadan. Nah, tidak terasa, kurang dari sebulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan jelang bulan Ramadan ini. Salah satu di antaranya adalah ziarah kubur. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari ziarah kubur dan bagaimana adab serta tata caranya? Nah, untuk membahas itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Gus Agus Salim, SSJMH, beliau merupakan dosen syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta. Assalamualaikum Gus Salim, bagaimana kabar siang hari ini? Waalaikumsalam Mbak Puput. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Gus. Baik, untuk episode dua kali ini kan kita akan membahas mengenai ziarah kubur jelang Ramadan. Mungkin sebelum kita membahas itu, Gus Salim bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya awal mula adanya ziarah kubur ini, Gus? Oke, ziarah kubur kalau untuk pas waktu awal Ramadan, itu biasa kita artikan sebagai nyekar, terus kemudian bisa diartikan sebagai ruhan, ya, terus kemudian punggahan. Jadi tiga terma ini sering digunakan oleh masyarakat, baik masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, bahkan masyarakat di Sumatera Utara yang etnisnya atau uh, punya Jawa. Nah, berkait tentang ziarah kubur pada awal Ramadan ini, tentunya tidak lepas dari budaya masyarakat eh, masyarakat Indonesia kuno yang dalam hal ini adalah masyarakat pribumi waktu itu sebelum datangnya Islam, bahwa mereka punya kecenderungan untuk memberikan penghormatan kepada nenek-nenek moyang mereka dengan membawa eh, apa namanya sesajen dan juga membawa kembang. Nah, kemudian masyarakat ini tetap melakukannya sampai kemudian Islam datang. Dan bagaimana tanggapan Islam tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut, Pak, bagaimana tradisi itu diteruskan di dalam eh, tradisi Islam yang mengakulturasi daripada tradisi orang-orang pribumi waktu itu. Baik, Pak. Mungkin bisa dilanjut lagi Pak terkait dengan ziarah kan memang sudah menjadi adat istiadat sejak memang zaman nenek moyang kita dulu. Nah, setelah Islam datang lalu memang ziarah kubur dari segi sudut pandang Islam sendiri ini seperti apa ini? Kalau kita lihat jarak kubur ini kan dilihat daripada ajaran Islam tentu disyariatkan ya, karena beberapa hadis dan juga perilaku Nabi telah melakukannya. Hanya saja berkait tentang ziarah kubur sebelum Ramadan, ini memang menjadi tradisi di Indonesia. Selain juga tradisi tersebut diakuisisi oleh agama Islam dan diabsahkan oleh agama Islam sebagai sebuah tradisi yang diperbolehkan. Jadi berkait tentang ziarah kubur dilakukan bulan Ramadan, Islam sendiri mengatakan boleh tuh, karena ada unsur-unsur yang diperbolehkan, karena ada alasan-alasan yang diperbolehkan. Begitu, Mbak. Baik, Gus. Lalu adakah ayat ataupun hadis yang terkait memang dalam Islam menjelaskan tentang ziarah kubur jelang Ramadan itu mungkin tentang ziarah kuburnya ini sendiri, Gus? Baik, Mbak. Berkait tentang ayat atau hadis atau dasar hukum di dalam hukum Islam mengait tentang ziarah kubur pada hari awal Ramadan, tentunya kalau kita lihat dan kita cek tidak ada. Namun kita dalam mengamalkan sebuah amalan di dalam hukum Islam itu tentunya tidak hanya membaca uh, nas hadis saja yang berkait tentang ziarah kubur pada awal Ramadan, namun juga bagaimana subsidi dan juga uh, semangat Islam di dalam amalan itu. Jadi kalau di dalam sebuah amalan atau sebuah ritus keagamaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, itu tentu tidak jadi masalah, ya. Hmm. Tapi kalau bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebuah ritus atau kebudayaan, maka akan menjadi masalah, tidak diperbolehkan.
Nah, dalam kaitan ini kalau berkait tentang ayat dan hadis, tentunya yang patut kita sandarkan kepada sebuah ayat yang mengatakan eh, sebuah hadis ya, sorry, sebuah hadis yang mengatakan in nahaitukum ang ziratil kubur fazuruha fa innaha tudakirukumul maut. Jadi hadis ini adalah hadis sohe yang sering dijadikan dasar sebagai eh, kepebolehan ziarah kubur. Jadi Nabi mengatakan bahwa saya pernah melarang ziarah kubur, namun kemudian saya memperbolehkannya. Jadi kalau di dalam usul fikih sebuah larangan kemudian ada kebolehan dan perintah, maka hukumnya boleh dan bahkan jadi sunnah karena Nabi juga melakukan tersebut. Gitu Mbak. Bagus. Lalu kadang memang kita dari kecil mungkin sudah diajari untuk ziarah kubur ke mungkin keluarga kita yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Tapi mungkin banyak tribuners yang masih belum tahu sebenarnya apakah ada doa khusus yang bisa kita lafalkan ketika kita sedang ziarah kubur khususnya di jelang masa Ramadan ini, Gus. Jadi yang kita amalkan dan kita baca begitu ketika ziarah kubur tentunya bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia dan di Arab sana ya. Hal-hal tersebut adalah kita ketika kita ziarah kubur itu baca Yasin, kemudian baca zikir, baca tahlil, dan istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan kita baca ketika kita pada saat berziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini tipologi orang itu beda-beda, Mbak. Ada yang ziarah kubur tanpa membawa apa-apa dan juga tanpa membaca apa-apa, pokok datang ke kuburan lantas kemudian seolah berinteraksi di sana dengan kuburan. Nah, dan juga ada yang membaca amalan-amalan sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, biasanya mayoritas masyarakat melakukan ziarah kubur ini ya tentunya mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama dengan membaca Yasin, membaca tahlil, membaca istighfar dan membaca zikir dan juga uh, tasbih begitu ya. Jadi itu yang dibaca Mbak dan yang diamalkan di dalam bacaan-bacaan ketika pada saat ziarah kubur. Bagus. Gitu. Lalu dalam Islam kan memang ini semua hal yang dalam Islam memang ada adabnya tersendiri, ada tata caranya tersendiri. Nah, terkait ziarah kubur ini, adakah memang adab ataupun tata cara tertentu, lalu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melakukan ziarah kubur? Mungkin bisa dijelaskan, Gus. Terkait tentang adab ya, kullu sayin lahu adabun itu dalam uh, jargon Islam ya. Jadi setiap sesuatu itu kita harus punya adab dimanapun kita berada, termasuk juga di atau nah dalam kaitan ini tentunya ketika kita ziarah kubur karena substansi daripada perintah ziarah kubur tadi mengatakan Nabi tadi mengatakan fazuruha fa innaha tudakirukumul maut, maka yang paling utama ketika berziarah kubur itu yang perlu ditata adalah hati ya. Jadi hati itu harus punya niat ketika ziarah kubur, harus niat ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, takarub kepada Allah, bukan yang lain. Yang kedua, ketika kita berziarah kubur hendaknya memang harus suci, karena Hmm. di kuburan banyak malaikat begitu yang malaikat rahmat yang kemudian mau dan akan mendoakan kita dan memberi rahmat kepada kita. Jadi dengan kesucian kita, suci hadas ya dan suci najis itu akan memudahkan kita untuk mendapat rahmat. Sehingga harapannya adalah ketika setelah melakukan ziarah kubur, kita pulang itu dalam keadaan diberi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, adab daripada ziarah kubur adalah jangan melakukan kesyirikan. Jadi kuburan itu tidak punya kekuatan, tidak punya eh, kemampuan untuk melakukan apa. Termasuk juga ketika kuburan itu diminta. Itu tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak memberi apa-apa. Oleh karena itu dalam saat kita berziarah kubur, adabnya adalah kita harus kepada Allah saja dan tidak
yang lain dan tidak mengkultuskan kuburan tertentu. Itu adab daripada berziarah kubur. Begitu, Mbak. Baik, Gus. Lalu kuburan siapa saja ini, Gus, yang boleh kita ziarahi? Bagaimana dengan kuburan yang mungkin kerabat kita tapi non-Muslim ini, Gus? Oh iya, jadi kuburan ketika kita berziarah kubur itu sejatinya adalah mendoakan, ya, Hmm. mendoakan. Dan mendoakan itu adalah bagian daripada kesunatan. Kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, mendoakan kepada orang tua kita, dan juga mendoakan ulama-ulama kita serta nabi kita, walaupun nabi tidak butuh doa kita. Namun eh, ketika kita berdoa kepada beliau, berarti kita sedang meminta syafaat, kan begitu. Jadi siapa yang kemudian kita ziarahi kuburannya, ya tentunya adalah orang-orang yang eh, orang-orang yang Muslim, orang-orang yang masih saudara dengan kita, masih kerabat dengan kita, ulama-ulama kita dan para nabi kita. Itu yang harus kita ziarahi. Begitu, Mbak. Baik, mungkin berarti ketika kita ziarah kubur, kita dianjurkan untuk menziarah ke kerabat-kerabat kita yang memang sesama Muslim, gitu, Pak. Iya. Baik. Jadi kalau kita berziarah dan menziarahi kubur eh, saudara kita yang non Muslim, berarti kita hanya mengunjungi, bukan ziarah. Ya, mengunjungi artinya pada saat kita mengenang kebaikannya, mengenang apanya, eh, mengenang kebaikannya, mengenang eh, apa namanya, ya mengenang kebaikannya itu begitu saja. Jadi ketika kita berziarah kubur, pada saat kita berziarah kubur kepada non Muslim itu hendaknya kita mengenang kebaikannya dan jasanya aja, Mbak. Jadi tidak mendoakan akankah dia masuk surga atau tidak masuk surga, karena memang di dalam Islam sendiri mendoakan keselamatan mereka untuk masuk surga, tapi dalam kondisi mereka tidak tidak diperkenankan di dalam Islam. Baik, Pak. Lalu masih terkait doa ketika kita ziarah kubur ini, Pak. Apakah semua ketika kita ziarah kubur, semua orang yang kita ziarah doanya sama atau mungkin untuk khusus orang tua kita, baik orang tua baik bapak ataupun ibu ini ada doa beda atau tidak? Kalau kita ziarah kubur, tadi saya katakan bahwa substansi daripada ziarah kubur itu selain kita melepas rindu, ya, ziarah kubur itu juga tadi saya katakan sebagai sebuah upaya untuk mendoakan. Nah, dalam kaitan mendoakan tersebut tentunya apa yang kita doakan, siapa yang kita doakan, begitu. Jadi untuk ketika kita mendoakan orang tua kita, tentunya doa-doa tersebut adalah menyasar kepada orang tua kita. Nah, kalau yang kita doakan adalah saudara-saudara kita, berarti saudara-saudara kita. Nah, berkait tentang apakah dalam berziarah kubur itu ada doa khusus, ya tentunya tidak khusus. Pokok doa kebaikan yang kemudian kita hadiahkan kepada mereka, ini adalah semuanya menjadi baik. Tapi memang ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi, seperti sebagaimana kita sering dengar dan sering kita baca saat kita berdoa pada saat kita ziarah kubur. Sebagaimana contohnya uh, Nabi mengajarkan dan ulama kita mengajarkan Allahumma firlahu warhabhu wa'afi wa'fu anhu, ya, dan juga tawasul juga kepada beliau-beliau yang sudah meninggal dan juga para nabi. Itu adalah doa-doa khusus yang diajarkan. Tetapi berkait tentang bagaimana harus kita berdoa, apakah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saja, atau boleh atau berdoa dengan doa yang lain, ya tentunya boleh kita berdoa dengan doa-doa yang lain yang mungkin kita bisa dan kita hafal, begitu, Mbak. Baik, Gus. Lalu terkait waktu berziarah ini, Gus. Apakah dalam Islam diajarkan kita harus berziarah mungkin dalam 1 tahun kita harus berapa kali berziarah atau mungkin cukup dengan ketika menjelang Ramadan saja kita berziarah? Ada tidak, Gus, aturan terkait waktu ini, Gus?
Berkait tentang ziarah kubur itu tidak ada waktu yang membatasi kita untuk berziarah kubur kapan. Tapi sebenarnya hadis Nabi ya ada hari-hari utama untuk melakukan ziarah kubur. Hari utama itu adalah hari Jumat. Sebagai hadis Hmm. yang kita sering dengar itu, mangzaro kubro abawai fi kulli Jumatin, ya, hufiro lahu wa kutiba barron. Barang siapa ya berziarah kubur kepada dua orang tuanya pada hari Jumat, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dan juga orang tersebut dicatat sebagai orang yang birrul walidain. Birrul walidain itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini adalah bagian daripada hari apa yang paling utama. Nah, sementara kebolehan untuk melakukan ziarah kubur itu tidak meluluh pada hari Jumat saja, tapi hari-hari yang lain. Nah, kemudian kenapa kok kita berziarah kubur pada awal Ramadan? Nah, itu kan kita punya eh, apa namanya? Punya budaya sendiri bahwa Hmm. secara tabiat manusia itu ketika memiliki kenangan, memiliki sesuatu yang berkait tentang dirinya, pasti akan meluluh dikenang, meluluh dirindukan. Nah, sejatinya orang-orang yang berziarah kubur pada awal Ramadan itu adalah mengenang dan merindu, ya melepas rindu dari orang tua mereka yang telah meninggal. Nah, itu begitu, Mbak. Jadi seolah-olah ketika nanti di bulan suci mereka menghadapi puasa Ramadan dan menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu dalam keadaan telah menyertakan orang tuanya, meminta izin kepada orang tuanya untuk menjalankan ibadah mulia itu. Sehingga mereka mengawali eh, bulan Ramadan untuk puasa bulan Ramadan tersebut dengan berziarah kubur. Karena kecenderungan kita punya kecenderungan itu. Begitu, Mbak. Baik, Gus. Lalu saya ingin bertanya terkait orang-orang yang boleh berziarah ini, Gus. Apakah wanita hamil, lalu ibu-ibu mungkin yang membawa anaknya yang masih kecil ataupun masih bayi, apakah mereka ini boleh untuk ziarah kubur, Gus? Wanita hamil dan anak-anak tentunya masih boleh ya. Tentunya Hmm. masih boleh untuk berziarah kubur. Nah, ketidakbolehan mereka itu ziarah kubur itu karena ada ilat, karena ada alasan. Alasan yang tepat dan biasanya ada di dalam syariat untuk melarang mereka ziarah kubur adalah mentalitas. Jadi Hmm. mentalitas mereka, manakala berziarah kubur kok kemudian nangis, ya kan? Dan nangisnya itu kayak nggak ikhlas terhadap ditinggalnya mereka oleh orang tuanya dan lebay lah, berlebihan dalam menangis gitu. Itu yang tidak diperkenankan di dalam ziarah kubur. Karena apa? Mereka meninggal itu bukan karena apa-apa, karena memang dipanggil oleh Allah dan mereka milik Allah. Jadi ketika mereka berziarah kubur, lantas kemudian menangis semacam itu kan berlebihan, seolah tidak ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, itulah yang kemudian mengapa mereka dilarang untuk berziarah kubur. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu ketika dia melakukan ziarah kubur, tentunya dia tidak sebagaimana lemahnya seorang perempuan. Itu begitu, Mbak. Jadi alasan kenapa perempuan tidak boleh ziarah kubur itu adalah karena ada ketakutan untuk mereka menangis di kuburan dan melakukan hal yang tidak diperkenankan di dalam syariat Islam terhadap orang-orang semacam tadi di kuburan. Jadi masih diperbolehkan perempuan dan orang hamil berziarah kubur, kecuali tadi ada indikasi mereka akan menangis berlebihan dan melakukan hal yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran, tidak diperbolehkan. Selagi tidak menangis berlebihan dan juga melakukan hal yang tidak diperbolehkan, tentunya dalam hal ini masih diperbolehkan. Baik, Gus. Gitu, Mbak. Lalu kan tadi di awal sempat disinggung kalau kita ingin ziarah kubur harus dalam keadaan suci. Nah, berarti wanita yang sedang haid ataupun wanita yang sedang nifas ini tidak boleh ziarah kubur atau bagaimana, Gus? Tadi saya sempat katakan bahwa
ziarah kubur itu bukan harus ya, ziarah kubur itu punya adab. Adab itu berarti sesuatu yang eh, sehendaknya. Jadi ketika mereka berziarah kubur itu hendaknya adalah orang yang bersuci atau orang yang dalam keadaan suci. Dan tetapi adab ini tidak mempengaruhi keabsahan manakala mereka melakukan dalam keadaan tidak beradab. Jadi kalau ditanya apakah boleh orang-orang yang head dan orang-orang yang dalam keadaan jinabat ziarah kubur, tentu jawabannya boleh, tapi tidak beradab, begitu Mbak. Nah sehingga hendaknya memang harus suci. Tapi andai kata mereka dalam kondisi head kok kemudian ingin ziarah, ya silahkan ziarah karena hal tersebut tidak membatalkan keabsahan ziarah mereka. Cuman kan di dalam syariat juga itu ada larangan bahwa dalam keadaan head itu tidak bisa membaca Quran. Nah ini yang kemudian berbanding padahal ketika orang berziarah kubur itu mengamalkan amalan salah satunya adalah membaca Yasin, membaca tahlil, membaca zikir dan sebagainya. Sementara Yasin itu adalah merupakan bagian daripada ayat Al-Quran. Nah, di dalam syariat, yakni fikih itu melarang orang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan jinabah. Nah, itu yang mungkin bagian daripada harus dihindari. Jadi ketika seseorang berziarah kubur, dia ingin membaca Yasin, maka dia harus berniat tidak membaca Yasin tetapi berzikir kepada Allah sehingga nanti diperbolehkan membaca Yasin. Begitu Mbak. Baik, Gus Salim, mungkin sebelum kita tutup episode puasa kali ini, Gus Salim bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait tema ziarah kubur jelang Ramadan ini, Gus. Baik Mbak, jadi kalau kawan-kawan kita dari ormas lain mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak diperbolehkan, maka kita harus berdalil atau berdalih bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Karena apa? Jelas hadis Sahih Muslim itu mengatakan bahwa Nabi pernah berziarah kubur dan Nabi memerintahkan ziarah kubur. Ya meskipun sebelumnya Nabi tidak memerintahkan ziarah kubur atau melarang ziarah kubur. Nah, karena apa? Ya tentunya karena masyarakat saat ini sudah pintar. Ketika mereka ziarah kubur berarti mereka ingin mendoakan orang tua mereka dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi berziarah kubur adalah merupakan satu kesunatan. Begitu Mbak. Baik, nah itu dia Tribuners penjelasan dari Gus Salim terkait ziarah kubur jelang Ramadan. Semoga penjelasan dari Gus Salim tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan episode-episode WASA selanjutnya setiap hari Jumat pukul 11 siang hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Farhani Putlani beserta Quran Begas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan